Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang tugas dan perutusan murid-murid Yesus. Ya, tugas dan perutusan murid-murid Yesus ini akan kita bahas sampai beberapa menit ke depan. Baik, yang pertama. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan lihat dulu pelajaran sebelumnya tentang murid-murid Yesus. Ada 12 murid Yesus yang kita tahu ya. Seperti lagu, tahu kan lagu ke-12 murid Yesus? Ya, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Tadeus ya, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, dan Yudas Iskariot. Ada lagunya itu. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Ya, seperti itu lagunya. Baik, kita akan lihat selanjutnya ya. Baik, pada kesempatan ini panggilan murid Yesus itu seperti apa? Pertama-tama adalah Yesus memanggil ke-12 orang yang dipilih menjadi muridnya. Mereka yang dipanggil oleh Yesus itu nanti akan menjadi partnernya dalam mewartakan kabar sukacita kerajaan Allah. Yesus memanggil para murid melalui berbagai banyak cara ya. Nah, orang itu ketika Yesus memanggil, ada sebagian orang yang menanggapi secara langsung, tanpa berbelit-belit, dan dia meninggalkan segalanya. Tetapi ada juga yang masih harus bertanya dulu kepada keluarganya, masih harus menguburkan orang tuanya, seperti itu. Nah, Yesus menginginkan orang yang datang kepada mereka, yang datang kepada Yesus. Itu mereka yang sungguh-sungguh bersedia untuk meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga, dan tanpa berpikir panjang untuk langsung mengikuti Yesus. Nah, hal ini tampak dalam tadi ke-12 murid Yesus ya. Mereka langsung menanggapi panggilan Yesus. Nah, yang kemudian Yesus memanggil para murid untuk turut ambil bagian dalam tugas perutusannya. Apa tugas perutusan Yesus? Itu mengabarkan kabar sukacita, kabar keselamatan. Itu. Oleh karena itu, Yesus ingin menuntut sikap kepada kita, yaitu kepada Yesus, melihat dengan akal budinya, memahami siapa Yesus dan apa maksud panggilan Yesus itu. Nah, untuk menjadi murid Yesus ada syarat-syaratnya. Ya, syarat untuk menjadi murid Yesus itu yang pertama menyangkal dirinya atau tidak mendahului kepentingan diri sendiri, tetapi lebih mendahulukan kepentingan orang lain dan bersama. Memanggul salib dan mengikuti Yesus. Nah, itu syarat-syarat yang harus diikuti oleh para murid, ya. Kemudian dalam memilih murid-muridnya, Yesus tidak pernah membeda-bedakan latar belakang orang. Dia memanggil mereka dari berbagai profesi status. Ya, seperti kita tahu, ke-12 murid Yesus itu memiliki status yang bermacam-macam. Ada yang nelayan, ada yang pemungut cukai, ada yang apa-apa gitu ya. Itu jadi Yesus memanggil tanpa membeda-bedakan latar belakang orang. Gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, lalu apa tujuan dan tugas perutusan Yesus? Nah, kita akan lihat di dalam Injil Matius dikatakan, Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Ya. Tugas dari perutusan tujuan dari tugas perutusan menurut Matius itu yaitu pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa sebagai murid Yesus. Kemudian membaptis mereka dalam nama Bapa
dan Anak dan Roh Kudus, serta mengajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan dan diajarkan oleh Yesus. Itu tujuan dari tugas perutusan murid-murid Yesus ya. Tujuannya itu. Nah, kalau ke-12 murid Yesus itu ketika berkarya, mereka ingin mencapai tujuan ini. Mereka pergi ke seluruh dunia. Mereka mengajar semua bangsa. Mereka membaptis semua orang. Dan mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Yesus. Tuh. Ya, itu adalah tujuan dari tugas perutusan menurut Matius. Lalu kita akan lihat menurut Lukas, bagaimana tujuan menurut Lukas. Nah, kalau menurut Lukas, tugas murid Yesus adalah menyatakan damai sejahtera dan melakukan kebajikan dengan melayani orang-orang yang membutuhkan pelayanan. Ya, itu menurut Lukas. Di dalam Lukas ini juga dikatakan bahwa tugas perutusan itu memiliki tantangan. Seperti dikatakan dalam Lukas 10 ayat 3 itu dikatakan, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah bahwa kita ini diutus di tengah kondisi dan keadaan yang penuh dengan tantangan. Tugas perutusan yang kita terima dari Yesus itu punya resiko yang sangat besar, punya tantangan, punya hambatan, punya problema yang sangat besar, baik di dalam diri kita sendiri maupun di dalam luar diri kita. Ya, di dalam diri kita mungkin ada rasa takut, mungkin ada rasa malas, mungkin ada rasa nggak mau itu kan bukan tugas saya. Mungkin ada rasa ada rasa yang tidak ingin, gitu, malas. Nah, itu yang harus kita lawan. Kemudian kalau tantangan dari luar, hambatan dari luar, seperti misalnya orang yang tidak mau percaya, orang yang tidak mau menerima kita. Nah, itu yang harus kita taklukkan gitu, maksudnya yang harus kita hadapi gitu sebagai orang yang dipanggil untuk melakukan tugas perutusan itu tadi. Nah, dengan berbagai banyak risiko dan tantangan tadi, ya dengan tujuan kita melakukan tugas perutusan, kemudian ada risiko dan tantangan, Yesus memberikan jaminan yang dijanjikan. Ya, Yesus menjanjikan jaminan kalau kita mampu melaksanakan tugas-tugas perutusan itu. Apa jaminannya? Yesus katakan dalam Matius bab 28 ayat 20 itu tadi. Ya, bahwa Yesus akan setia dan dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Artinya, tugas perutusan kita ini selalu disertai oleh Yesus. Walaupun kita punya banyak tantangan, kita punya banyak hambatan, kita punya banyak kesulitan, tetapi kita yakin dan percaya Yesus itu menyertai kita. Ya, seperti yang dijanjikan dia. Itu jaminannya. Jadi kita harus percaya, jaminan kita menjadi murid-murid Yesus adalah Yesus itu setia dan dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Itu jaminannya, jadi pegang itu. Ketika kita merasa malas, ketika kita merasa, kita merasa tersingkirkan, kita merasa tidak diperdulikan, kita merasa tidak didengar, tetap saja laksanakan tugas perutusan. Dan jaminannya adalah Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Begitu. Nah, itu tugas-tugas perutusan yang dilalui oleh para murid-murid Yesus tadi, 12 murid Yesus, lalu ada murid Yesus yang diutus berdua-dua. Ada lagunya kan. Yesus mengutus muridnya pergi berdua-dua keluar masuk kota menjelajah semua desa. Jadi pada zaman dulu tidak hanya 12 rasul yang diutus, tetapi juga banyak murid-murid yang lain yang diutus. Gitu. Nah, petunjuk-petunjuk dalam melaksanakan tugas perutusan. Apa petunjuknya? Kalau dulu para murid Yesus melaksanakan tugas perutusannya dengan beberapa petunjuk ini ya. Yang pertama adalah para murid tidak boleh memilih-milih di mana atau kepada siapa mereka mewartakan kerajaan Allah. Kemanapun mereka bisa pergi.
tidak boleh pilih-pilih. Ah, saya tidak mau ke situ, di situ tidak menerima saya. Nah, itu tidak boleh. Tuh. Yang kedua, para murid tidak boleh membawa bekal atau harta. Ya, tidak boleh membawa apapun ketika melakukan tugas perutusannya, mewartakan kerajaan Allah. Yang ketiga, para murid harus mengucapkan salam damai di rumah orang yang akan dimasuki. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, kalau kita mengucapkan salam damai, kalau orang menerima kita, salamnya akan tinggal di rumah itu. Tetapi kalau orang itu tidak menerima kita, salamnya itu akan kembali kepada kita. Salam itu kan adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang sangat baik lah gitu. Nah, kalau orang tidak menerima salam kita, salam itu akan kembali kepada kita. Jadi, mengucapkan salam damai ke dalam rumah-rumah orang yang akan dimasuki. Kemudian yang keempat, ya, menyembuhkan orang sakit yang dijumpainya, ya, serta memperingatkan orang yang menolak mereka. Jadi, ketika ketemu dengan orang sakit, para murid menyembuhkan mereka. Para murid mengobati mereka. Lalu kalau ada orang yang menolak, ada orang yang tidak mau menerima pewartaan mereka, mereka akan memperingatkan. Gitu ya, dengan berbagai macam cara lah ya memperingatkan itu. Begitu. Kemudian ya. Kemudian setelah melihat bagaimana para murid Yesus yang dahulu menjalankan tugas perutusannya, kini kita pun dipanggil. Kita zaman sekarang ini juga dipanggil untuk melaksanakan tugas perutusan kita. Seperti apa tugas perutusan kita? Kenapa kita dipanggil? Kenapa kita ini punya tugas dalam mewartakan kerajaan Allah? Lewat sakramen baptis. Kita mempunyai tugas mewartakan kerajaan Allah lewat sakramen baptis. Karena sakramen baptis itulah kita memiliki tugas perutusan. Tugas perutusan kita pada zaman sekarang itu seperti apa? Ya, yang pertama kita bertugas di lingkungan, di paroki, menjadi misdinar, putra-putri altar, menjadi anggota KOR, dirijen, lektor, pemazmur, dan sebagainya. Ya, yang kedua, kita harus aktif mengikuti pendalaman kitab suci, baik di dalam bulan kitab suci biasa, baik di dalam lingkungan maupun pada masa-masa bulan kitab suci nasional. Yang ketiga, aktif mengikuti pendalaman iman pada masa Advent dan masa Prapaskah. Ya, kita sebagai seorang yang punya tanggung jawab mewartakan tugas perutusan kita itu mewartakan kabar gembira, kita harus juga aktif mengikuti pendalaman iman. Supaya apa? Supaya orang tahu, supaya orang mengerti bagaimana iman kita, bagaimana kita bekerja untuk Tuhan Yesus, begitu ya. Yang keempat, menjadi pendamping sekolah minggu atau bina iman gereja. Nah, kita juga bisa berkarya di gereja seperti itu, menjadi pendamping sekolah minggu, mengajar sekolah minggu, kemudian mengajar anak-anak rekat, remaja Katolik, atau ikut kegiatan OMK, orang muda Katolik. Nah, itu biasanya kita ditanamkan iman yang lebih mendalam kalau kita mengikuti kegiatan-kegiatan gereja seperti itu. Atau juga misalnya kita ikut doa rosario, kita ikut doa-doa Legio Maria, atau ikut doa apa begitu. Nah, itu juga menjadi tugas kita dalam tugas perutusan pada zaman sekarang ini. Yang selanjutnya adalah berani menolak dengan tegas hal-hal yang bisa merusak kehidupan. Kalau kita melihat orang di sekitar kita menggunakan berbagai macam hal, misalnya seperti orang menggunakan narkoba, itu kita bisa tegur. Menegur dengan cara yang sopan yang pastinya. Kemudian misalnya kita melihat orang menonton pornografi, itu bisa kita tegur. Hal itu dapat merusak iman, dapat merusak tubuh juga, tubuh manusia. Ya.
kemudian tawuran dan sebagainya. Hal-hal seperti itu kita harus tolak. Kita harus menjaga diri agar tubuh kita tetap suci sebagai seorang yang memiliki panggilan hidup dan tugas perutusan gitu. Apalagi kalau kita seorang Katolik, harusnya kita mencintai diri kita yang sudah diciptakan Tuhan gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah terlibat dalam karya pelayanan sosial seperti mengunjungi panti asuhan, panti werda. Panti werda itu panti jompo gitu ya. Kemudian mengumpulkan dana untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung, mengunjungi teman yang sakit, membimbing teman yang kurang mampu dalam pelajaran. Itu juga salah satu tugas kita. Jadi kita punya tugas, selain juga tugas di gereja sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, sebagai seorang Katolik, kita juga punya tugas di tengah masyarakat seperti itu, melayani, pelayanan sosial, itu tadi ya. Kemudian membimbing, mengunjungi teman yang sakit. Nah, kalau teman yang tidak mampu, teman sebangku kita tidak mampu, kita bisa membantunya. Membantu dalam arti membantu membimbing. Jangan kita memberi malah memberi contekan, itu tidak baik ya. Nah, itu adalah tugas perutusan zaman sekarang. Nah, dari semuanya ini, Ibu sudah jelaskan, nanti kita tinggal mengerjakan beberapa hal yang ada di dalam LKPD. Begitu ya. Baik, sampai di sini dulu penjelasannya. Kalau kurang jelas dan tidak paham, bisa ditanyakan. Baik, sekian dan terima kasih.